bahagia, shalom, salam jumpa kembali lagi dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan seperti biasa saya tetap membahas mengenai pembahasan kehidupan anak-anak muda. Dan saya berharap channel ini bisa terus berkembang, channel ini bisa terus maju, channel ini bisa terus menjadi berkat, channel ini juga bisa memberikan informasi-informasi yang menarik bagi teman-teman sekalian. Dan sebelumnya, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan juga silakan tekan tanda loncengnya, sehingga setiap ada video terbaru, teman-teman bisa langsung dapatkan notifikasi daripada video-video yang saya upload. Dan juga silahkan like, silahkan tinggalkan komentar teman-teman ya kan. Dan juga silahkan share video ini sehingga video ini bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Oke, nah hari ini saya ada dalam pembahasan 5 wujud laki-laki romantis. Ada banyak wanita yang berpikir laki-laki romantis adalah laki-laki yang gimana ya? Yang gimana ya? Ini dia. Nah, yang pertama saya catat di sini 5 wujud laki-laki romantis, yaitu yang pertama, bukan merusakmu tapi menjagamu. Jangan berpikir kalau dia suka megang-megang dirimu, suka peluk-peluk dirimu, ya kan? Itu romantis, tidak. Ini dalam ranah pacaran, oke? Kecuali sudah menikah, wajib itu, oke? Wajib itu. Nah, jadi laki-laki romantis dia tidak merusakmu, tapi dia menjagamu di masa pacaran. Ingat itu baik-baik. Dia tidak merusak keperawananmu, dia tidak merusak kekudusanmu, tapi dia menjagamu. Dia menjagamu bukan hanya sekedar fisikmu yang dijaganya, tetapi hatimu dijaganya. Ia tidak mau hatimu disakiti, ia tidak mau orang-orang menyakiti hatimu. Ia selalu membelamu jika engkau adalah pihak yang benar. Itu yang pertama. Jadi laki-laki romantis bukanlah laki-laki yang suka megang-megang dirimu, bukan laki-laki yang suka menggatalimu, bukan laki-laki yang merusak dirimu, ya kan? Dia mengajak melakukan hubungan seks denganmu, tidak. Tapi laki-laki yang romantis adalah laki-laki yang menjagamu, yang menghormatimu, yang menjaga martabatmu, dan yang tidak menginjak-injak harga dirimu. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki yang romantis saya tuliskan peka dengan apa yang kamu butuhkan dan memberinya tanpa kamu minta. Ya, jadi laki-laki yang romantis dia harus peka apa kebutuhan pasangannya. Laki-laki yang romantis tahu apa yang diinginkan oleh pasangannya tanpa pasangannya itu memintanya. Sebagai contoh, tidak perlu yang sukar-sukar. Tentu ini sesuai dengan kapasitas si laki-laki tersebut. Jadi kalau laki-laki itu sudah mulai tahu bahwa kamu ini suka seperti ini, suka seperti ini, suka seperti ini, lalu dia berikan. Ya, misalnya laki-laki itu suka kamu itu dikasih perhatian seperti ini. Bukan barang, ya, bukan harus barang, tapi misalnya perhatian yang seperti ini yang kamu butuhkan dan dia memberikannya. Wah, itu betul laki-laki yang romantis dan yang cocok untukmu. Oke? Jadi keromantisan bukan diukur dari sentuhan-sentuhan sentuhan-sentuhan yang mematikan, tidak, tapi dari hati yang memang tulus mencintaimu. Oke? Nah, yang ketiga, memberi kejutan di momen-momen tertentu. Misalnya anniversary, birthday kamu, lalu misalnya hari-hari raya keagamaan, misalnya Natal seperti kita ya, atau Valentine dan lain sebagainya. Jadi laki-laki yang romantis pasti suka memberikan kejutan-kejutan, ya. Pasti suka memberikan surprise-surprise kepada pasangannya. Jadi kalau pasanganmu tidak melewatkan momen-momen tertentu dengan biasa-biasa saja, tetapi dengan suatu hal yang berbeda. Misalnya di birthday kamu ada sesuatu yang berbeda yang diberikan yang padamu, ya, yang kamu nggak tahu pada awalnya. Atau di saat Natal nanti misalnya dia memberikan sesuatu yang berbeda padamu, maka itu wujud daripada laki-laki yang romantis, ya. Jadi dia tidak melewatkan momen-momen indah itu dengan biasa-biasa saja, tetapi dia membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik, sesuatu yang kreatif buatmu. Oke, nah kemudian yang keempat, memberi perhatian, bukan yang berlebihan, namun yang pantas. Karena kalau dia perhatian padamu, maka itu artinya hanya kamu yang ada di pikirannya. Maksudnya di sini memberikan perhatian yang pantas, bukan dari jam 8 pagi bangun tidur sampai jam 12 malam tidur, terus chatting, terus jumpa di masa pacaran, tidak. Ya, tetapi memberikan perhatian, misalnya menanyakan kabar kamu, ya, tidak cuek, ya kan. Selalu ada komunikasi, membangun komunikasi, walaupun tidak harus panjang-panjang gitu, tapi harus ada perhatian. Karena kontak sosial dan komunikasi adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan sosial. Jadi kalau hubunganmu
dengan dia ada, tapi tidak adanya komunikasi, maka jelas itu bukan hubungan yang sehat. Itu jelas bukan hubungan yang romantis. Lantas bagaimana kalau misalnya pacar kamu atau laki-laki kamu, pria kamu itu cuek? Nah, pria yang cuek pun harus bisa memberikan perhatian kepada pasangannya. Karena apa? Karena kalau pria yang cuek, namun tidak mau dan tidak bisa memberikan perhatian kepada pasangannya, maka jelas itu hanya akan menimbulkan luka pada pasangannya. Pasangannya hanya akan menyendiri dan kesepian akhirnya. Dan jangan bawa pria seperti itu ke dalam pernikahanmu nanti. Jangan bawa pria seperti itu kepada masa depanmu nanti. Bawalah pria yang memang perhatian padamu, yang memang care tentangmu, yang memang peduli tentangmu, dan yang memprioritaskan kamu pada kapasitasnya. Bukan berarti dia melanggar hukum Tuhan, bukan berarti dia melanggar firman Tuhan, tapi artinya apa? Dia selalu mengingat kamu, bukan wanita lain yang mengingatnya. Oke? Nah, kemudian berikutnya, yang terakhir, menyatakan cintanya dengan kata-kata dan mengucapkan berkat atasmu, karena membuktikan cinta dengan perbuatan dan menyatakan cinta dengan perkataan akan menyempurnakan segalanya. Ya, jangan ada yang bilang, ya tapi kan itu hanya gombal. Tidak ya. Perkataan-perkataan cinta, perkataan-perkataan berkat itu juga harus diucapkan kepada pasangan kita. Ya, tapi kan di Alkitab dibilang dalam 1 Yohanes 3:18 itu dikatakan, janganlah kita mengasihi hanya dengan lidah. Jangan mengasihi dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Nah, baca Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia masa kini, saya baca dan tuliskan, janganlah kamu ya mengasihi hanya dengan perkataan saja, tapi juga dengan perbuatan. Berarti gini, perkataan itu juga penting, bukan hanya perbuatan, tapi perkataan itu juga penting. Ya, saya udah bahas dan mungkin saya akan bahas lagi mengenai penting gak sih untuk mengatakan kata-kata cinta, penting gak sih untuk mengatakan I love you kepada pasangan, itu sangat penting. Ya, namun bukan yang berlebihan, tapi memang yang pantas diucapkan. Ya, itu adalah bentuk keromantisan, bentuk wujud bahwa dia itu mencintaimu, dan itu akan menghilangkan keraguan-raguanmu. Sebagai contoh, misalnya kalian berantem, ya kalian berantem, lalu udah damai, lalu kamu ragu, apakah dengan berantem ini dia masih sayang nggak sama aku? Tapi ketika dia itu menyatakan cintanya lagi kepadamu dengan kata-kata, maka jelas di situ keraguan-raguan kamu hilang. Oh, ternyata dia betul cinta padaku. Dan itu juga mengkonfirmasi semua indera, bukan hanya indera penglihatan, ya. Karena ketika dia memberikan sesuatu kepadamu, memberikan perhatian kepadamu, bukan hanya indera penglihatan saja, tapi indera pendengarannya juga, indera pendengaran kamu juga, di mana kamu mendengarkan kata-kata cinta dari dia dan mengucapkan berkat atasmu. Sebagaimana dalam kitab Amsal, kita harus mengucapkan berkat kepada pasangan kita. Katakan, kalau engkau laki-laki, katakan, engkaulah wanita yang diberikan Tuhan padaku, engkaulah bukti Tuhan itu baik padaku, engkaulah yang terindah, yang terindah selain Tuhan, ya kan? Misalnya Tuhan nomor 1, engkaulah yang nomor 2. Jadi ucapkan kata-kata berkat kepada pasangan kita, ucapkan kata-kata yang romantis, ucapkan kata-kata yang, tapi ingat, bukan sekedar kata-kata, juga ditindakan, juga dilakukan. Jadi karena kalau kata-kata saja tanpa perbuatan itu sama saja dengan bohong, ya kan? Itu sama saja dengan hoax. Itu hoax, kamu mencintai dia, kamu katakan cinta tapi gak cinta padahal, ya kan? Jadi katakan dan ucapkan serta tindakan apa isi hatimu kepadanya. Nah, itu 5 wujud laki-laki romantis. Hari ini setelah menonton video ini, cek apakah pacar kamu itu atau pasangan kamu sekarang itu romantis. Kalau kamu mau pasangan yang romantis, silakan, itu urusanmu. Kamu yang gak bahagia. Karena apa? Karena kebanyakan wanita itu suka kepada pria yang romantis. Wanita itu suka kepada cowok yang romantis tapi tidak berlebihan. Cool, oke, tapi dia bisa romantis kepada pasangannya. Jelas itu adalah pria yang idaman. Saya berharap channel ini bisa memberkati, dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini, jangan di unsubscribe ya, karena akan banyak video-video menarik yang akan saya bagikan dan menambah pengetahuan teman-teman, menambah informasi kepada teman-teman. Dan silahkan share video ini sehingga bisa jadi berkat dan juga bisa memberkati lebih banyak orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.